Shalom, sahabat CS dimanapun Anda berada. Saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda melalui channel saya ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini berjudul Tidak Perlu Panik. Judulnya ini sangat menarik, sesuai dengan keadaan kita saat ini dan juga nanti di banyak berita di tahun 2023. Keadaan katanya gelap. Kita tidak perlu panik, saudara. Kita pernah melalui keadaan yang sulit, lalu keadaan yang sulit yang pernah kita lalui, kita tetap eksis. Saya percaya bersama dengan Tuhan kita bisa menanggung segala perkara. Yesaya pasal 28 ayat 16. Satu ayat ini saya berharap kiranya memberkati kita semua. Nanti kalau saudara diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan ini, jangan lupa saudara bagikan firman Tuhan ini kepada siapapun melalui berbagai macam media, melalui YouTube, TikTok, ataupun IG, apapun semua media. Kita melakukan pelayanan finger scan, finger ministry, finger ministry. Itu pelayanan yang efektif, ya, sebab tidak memerlukan biaya yang besar, tetapi firman Tuhan bisa disebarluaskan. Ingat, firman Tuhan yang keluar tidak akan kembali dengan sia-sia. Yesaya 28 ayat 16, sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Ini firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu. Batu yang teruji. Sudah jelas, batu yang teruji. Sebuah batu penjuru yang mahal. Suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Jadi Tuhan Allah mengatakan dia meletakkan dasar di Sion sebuah batu. Batu itu teruji. Batu itu disebut batu penjuru yang mahal. Dan juga sebagai dasar yang teguh. Ya tentunya saudara, yang dimaksud batu tersebut adalah Kristus. Kristus adalah dasar kekristenan kita. Jadi kekristenan itu pokok fondasinya itu Kristus. Kelahiran Kristus, kedatangannya, kemudian karyanya, kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya. Itu adalah dikerjakan oleh Kristus. Jadi tidak bisa kekristenan tanpa Kristus. Nggak mungkin. Ada terjemahan bahasa Inggris, ini sangat menarik sekali. Dikatakan New English Translation. Therefore, this is what the sovereign master, the Lord, say. Jadi the Lord disebut the sovereign master. Look, I am laying a stone in Zion, an approved stone, set in place as precious cornerstone for the foundation. Jadi fondasi yang diletakkan itu approved stone, kemudian precious cornerstone. The one, perhatikan nih, kalimat terakhir ini menarik. The one who maintains his faith will not panic. Orang, the one maksudnya siapapun dia, orang who maintains, yang memelihara his faith will not panic. Jadi kalau kita lihat konteksnya, yang dimaksudkan ya the one who maintains his faith will not panic. Maksudnya kalau dia memelihara iman, kepercayaannya kepada ya Tuhan Allah yang meletakkan dasar fondasi di Sion, itu tidak akan panik. Jadi kalau kita punya dasar iman kita di atas dasar Kristus yang mati dan bangkit pada hari ketiga, menyediakan tempat buat kita tidak perlu panik. Ya. Banyak orang panik. Kalau dia panik, biasanya melakukan hal-hal yang salah. Kalau terjadi kebakaran di rumahnya, dia panik, dia buru-buru, yang dia selamatkan bukannya bayinya, tapi bantal guling yang dia bawa. Karena panik sekali. Kita tidak boleh panik, karena kita punya Tuhan yang kuat, yang teguh, yang luar biasa. Saudara, Tuhan itu bisa dipercaya. Kalau kita percaya seseorang saja, saya dulu pernah mengalami ada seorang pegawai yang bisa dipercaya. Kalau kita kasih tugas dia, kita bisa tidur nyenyak. Karena besok pasti dia selesaikan dengan hasil yang baik. Ini apalagi Tuhan. Tuhan itu bisa dipercayai. Tuhan bisa diandalkan. Dia dikatakan sovereign master, ya Tuhan yang berkuasa. Jehovah Sebaot, ya Allah yang perkasa. Allah bala tentara, panglima bala tentara. Dia Allah yang maha kuasa, yang sanggup melakukan perkara yang besar, El Shaddai. Jadi kita yang percaya kepada tidak perlu paniknya, tidak perlu gelisah, maksudnya begitu saudara. Karena kita tidak akan binasa. Yesus datang untuk memberikan hidup berkelimpahan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi yang percaya tidak akan binasa, dia akan mendapatkan hidup yang kekal. Bahkan untuk memperoleh hidup yang kekal, orang percaya itu diberi malaikat. Kalau baca Ibrani 1 ayat 14, ya, diutusnya roh-roh yang melayani, yaitu malaikat. Untuk apa? Menjaga mereka yang harus memperoleh keselamatan.
Nah, itu kan luar biasa, saudara sekalian. Nah, Tuhan itu menyediakan rumah di sorga, saudara sekalian. Makanya kita tidak perlu gelisah, tidak perlu panik ya dalam hidup ini. Di Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3, ini jaminan. Ya, kita tidak perlu panik. Yohanes 14 ayat 1, janganlah gelisah hatimu. Apa yang menggelisahkan saudara? Harusnya tidak ada. Saya belum punya rumah, Pak. Rumah masih ngontrak. Itu bukan masalah besar. Saya belum dapat pekerjaan, Pak. Cari pekerjaan. Karena belum dapat pekerjaan bukan masalah besar. Masalah besar adalah kalau saudara dan saya tidak percaya Yesus, itu masalah besar. Itu harus menggelisahkan saudara. Makanya Yesus berkata, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Ini waktu kita percaya kepada Allah Bapa sama dengan percaya kepada Yesus. Waktu kita percaya kepada Yesus itu sama dengan percaya kepada Allah Bapa. Karena Yesus dan Bapa itu satu, tidak terpisahkan. Dia Allah Trinitas, Allah Tritunggal. Ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Yesus yang mengatakan, dia berasal dari sorga. Dia tahu, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Kalau nggak banyak tempat tinggal, Yesus pasti ngomong, nggak banyak. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Yesus pergi kembali ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini jaminan yang luar biasa. Makanya kita tidak perlu gelisah, tidak perlu panik, tidak perlu khawatir akan hidup ini. Asal kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi seharusnya tidak ada yang menggelisahkan hati kita. Karena jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada, saudara sekalian. Jadi yang penting yang harus kita lakukan adalah kita memelihara iman kita. Maintain our faith. Kalau kita maintain our faith, kita memelihara iman kita, kita tidak akan gelisah, tidak akan takut. Jika anak manusia datang, adakah ia menjumpai iman di bumi? Itu yang harus kita concern. Kalau Yesus datang, pastikan kita tetap percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iman kita tetap teguh. Ya. Orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, yang memelihara imannya, tidak akan pernah panik. Meskipun, perhatikan, meskipun ada di ujung maut, dia akan siap berjumpa dengan Tuhan. Sebab dia memelihara hubungan dengan Tuhan selama di bumi ini. Itulah sebabnya kita harus seperti pemazmur. Siapa gerang ada padaku di sorga, selain engkau tiada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis kenyang, gunung batuku tetaplah Allah selama-lamanya. Jadi selama kita pegang teguh Yesus, percaya kepada Yesus, kita tidak perlu panik, tidak perlu takut. Bahkan di ujung maut sekalipun, kita bisa tetap tenang. Sebab Yesus yang akan menyambut kita di rumah Bapa. Karena dia sudah sediakan, saudara sekalian, rumah Bapa. Paulus adalah contoh orang yang tidak panik. Kenapa? Karena dia sudah memelihara imannya. Dikatakan begini, ini tulisan kepada anak rohaninya 2 Timotius 6 ayat 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8. Ini merupakan hari akhir hidup dari Paulus. Dia menulis begini, ayat 6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Menurut tradisi dia mati dipancung terus kalinya, dipenggal kepalanya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Pertandingan yang baik itu pertandingan iman. Aku telah mencapai garis akhir. Dan perhatikan, aku telah memelihara iman. Tadi dikatakan, the one who maintains his faith will not panic. Aku telah memelihara iman, Paulus mengatakan. Ayat 8 terakhir, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, perhatikan. Paulus mengatakan bukan hanya kepada dia, tetapi dikatakan melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Sepanjang saudara dan saya merindukan kedatangannya, artinya kita memelihara iman kita. Kita tidak perlu panik, karena Tuhan akan menyambut kita dan mempersilahkan kita untuk menempati rumah Bapa di surga. Saudara-saudara, mari kita pelihara iman kepercayaan kita tetap kepadanya, supaya ketika kita kembali kepada Tuhan, tersedia mahkota kebenaran. Kalau saudara diberkati, saudara bagikan firman Tuhan ini kepada siapapun yang Tuhan taruh dalam hati saudara. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.